Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masitoh Upinor Alimah dengan NIM A410210053 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar mengenai penyusunan soal HOTS, validasi internal, serta eksternal, serta kesimpulan dari proyek ini. Langsung saja pada bagian 1 yaitu pembuatan soal. Pengertian soal HOTS. Soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah jenis soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Soal 1 ini soal HOTS yang saya buat dengan materi barisan dan deret aritmatika dan aritmatika sosial dengan kompetensi dasar 4.5, 4.9, kemudian dengan indikator 4.5.2, 4.9.1. Untuk soalnya, komunitas seni di Boyolali mengadakan pentas seni untuk menggalang dana korban bencana gempa di Yogyakarta. Pentas seni tersebut diadakan di Gelanggang Anuraga Boyolali. Terdapat 8 baris kursi penonton yang membentuk pola barisan aritmatika. Pada baris keempat terdapat 29 kursi, sedangkan pada baris ketujuh terdapat 50 kursi. Tentukan banyak kursi pada baris pertama dan berapakah jumlah keseluruhan kursi yang tersedia di Gelanggang Anuraga tersebut. Apabila harga tiket pada kursi di baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara baris yang berdekatan adalah 10.000, dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh, tentukan harga tiket yang paling murah agar panitia memperoleh pemasukan sebesar 24.360.000. Kemudian apabila harga sewa gelanggang sebesar 15% dari pemasukan, maka tentukan juga harga sewanya. Kemudian mengapa soal saya ini dapat dikatakan sebagai soal HOTS, karena ditinjau dari dua cara penyusunan soal HOTS, yaitu dari KKO atau dapat juga dari kompleksitas konsep, di mana kata kerja operasional misalnya edisi revisi dari teori taksonomi Bloom yaitu C1 sampai C6, namun untuk soal HOTS itu yang dapat digunakan yaitu C4, 5, dan 6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dan untuk yang ditinjau dari kompleksitas konsep dapat disusun dengan penggabungan dua materi yang berbeda, dua atau lebih materi yang berbeda. Soal saya ini tadi termasuk soal HOTS kompleksitas konsep yang terdiri dari dua materi yang saya gabungkan. Yang tadi ini materi aritmatika barisan dan deret aritmatika, kemudian ditambah aritmatika sosial. Kemudian untuk kunci jawabannya serta skornya ini diketahui jumlah baris kursi N sama dengan 8, banyak kursi baris keempat atau U4 sama dengan 29, banyak kursi baris ke-7 atau U7 sama dengan 50, harga tiket pada kursi di baris pertama adalah paling mahal dan selisih harga tiket antara baris yang berdekatan adalah 10.000, panitia memperoleh pemasukan sebesar 24.360.000, saya beri skor 3. Kemudian untuk yang ditanyakan, tentukan banyak kursi pada baris pertama, berapa jumlah keseluruhan kursi yang ada di gelanggang, terus harga tiket yang paling murah, dan harga sewa gelanggang Anuraga. Apabila harga sewanya 15% dari pemasukan, saya beri skor 2. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk menentukan banyak kursi pada baris pertama, kita menggunakan barisan aritmetika dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1. Tadi diketahuinya baris keempat dan baris ketujuh kita eliminasi, menghasilkan beda sama dengan 7. Kemudian untuk mencari baris pertama kita substitusikan bedanya, nanti A-nya ketemu 8. Jadi nanti banyak kursi pada baris pertamanya atau A-nya itu 8. Itu saya beri skor 10. Kemudian jumlah seluruh kursi di gelanggang Anuraga Boyolali menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali beda. Tadi N-nya 8,
N-nya 8, A-nya tadi juga 8, bedanya 7, hasilnya 260. Jadi jumlah seluruh kursi di gelanggang Anuraga Boyolali 260. Ini saya beri skor 10. Kemudian harga tiket yang paling murah kita menggunakan konsep aljabar. Ini X-nya adalah harga tiket paling murah dengan selisih kursi yang berdekatan 10.000 menghasilkan X-nya 70.000. Jadi harga tiket yang paling murah adalah 70.000. Saya beri skor 15. Kemudian yang keempat, harga sewa gelanggang Anuraga 15% dari pemasukannya tadi menghasilkan 3.654.000. Jadi harga sewa gelanggang Anuraganya 3.654.000. Saya beri skor 10. Untuk soal nomor 1 skor totalnya 50. Kemudian untuk soal nomor 2, materi program linear dan aritmatika sosial dengan kompetensi dasarnya 4.2 dan 4.9. Untuk indikatornya 4.21 dan 4.9.1. Untuk soalnya sebagai berikut. Seorang penjual kerajinan tangan membuat 2 jenis bros A dan B. Bros A membutuhkan 4 gram emas dan 4 buah batu permata, sedangkan bros B membutuhkan 6 gram emas dan 2 buah batu permata. Penjual memiliki 60 gram emas dan 40 batu permata. Bros A dijual dengan harga 2.500.000 per unit, sedangkan bros B dijual dengan harga 3 juta per unit. Maka berapakah banyak masing-masing jenis bros yang harus dijual agar penjual memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya? Kemudian apabila kedua bros tersebut akan dipasarkan kembali kepada reseller dari tangan pertama hingga tangan ke-10 dengan harga jual naik 2% setiap reseller, tentukan harga jual setiap bros pada reseller tangan ke-4 dan tangan ke-7. Soal tersebut juga masuk ke dalam soal HERTZ kompleksitas konsep, karena ini tadi juga terdiri dari 2 materi yang digabungkan, yaitu program linear dan aritmatika sosial. Untuk penyelesaiannya ini kunci jawaban beserta skornya. Diketahui bros A ini membutuhkan 4 gram emas, 4 buah permata, B-nya 6 gram emas, 2 buah batu permata. Penjualnya memiliki 60 gram emas dan 40 batu permata. Bros A-nya dijual dengan harga 2.500.000 per unit, bros B-nya 3 juta per unit. Kemudian kedua bros akan dipasarkan kembali kepada reseller dari tangan pertama hingga tangan ke-10 dengan harga jual naik 2% setiap reseller. Ini saya beri skor 2. Kemudian ditanya berapakah banyak masing-masing jenis bros yang harus dijual agar penjual memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya, dan tentukan harga jual setiap bros pada reseller tangan ke-4 dan reseller tangan ke-7. Saya beri skor 1. Ini penyelesaiannya untuk abstraksi program linearnya. Ini jenis bros A, bros B. Bros A membutuhkan 4 gram emas, 4 buah permata. Bros A nya harganya 2.500.000. Bros B nya membutuhkan 6 gram emas, 2 buah batu permata dengan harga per unitnya 3 juta. Penjualnya hanya memiliki 60 gram emas dan 40 permata. Ini saya beri skor 2. Kemudian untuk model matematikanya, misalkan X sama dengan bros A, Y sama dengan bros B, fungsi kedalanya sebagai berikut. Berarti 4x plus 6y itu kurang dari 60, 4x plus 2y kurang dari 40, x lebih dari 0, y lebih dari 0 dengan fungsi tujuan f(x, y) 2.500.000x ditambah 3 juta y. Saya beri skor 3. Untuk grafik fungsinya, kita mencari titik potong dari fungsi kendala tersebut, kita sama dengankan ini. Jika kemudian yang pertama kan 4x plus 6y sama dengan 60. Ini kita jika x nya 0 maka y nya 10, jika y nya 0 maka x nya 10. Ini juga sama, jika x 0 maka y 20, jika y 0 maka x sama dengan 10. Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Untuk mencari titik C, kita mengeliminasi dan mengsubstitusi dari dari fungsi kendala 1 dan 2 nya tadi, 4x plus 6y sama dengan 60, 4x plus 2y sama dengan 40. Ini kita eliminasi sehingga ketemu y nya sama dengan 5. Kita substitusikan y nya kembali ke dalam sini.
menghasilkan X sama dengan 7,5. Ini tadi saya beri skor 7. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita membuat tabel. Titik pojok tadi A nya 0,0 dengan B nya 0,10, C nya 7,5, D nya 10,10. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuannya. A nya 0, B nya 30 juta, C nya 33.750, D nya 25 juta. Karena bros bukan benda beleh, maka 7,5 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Jadi dengan fungsi tujuannya itu 32.500. Jadi banyak masing-masing jenis bros yang harus dijual agar penjual memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya adalah bros A sebanyak 7 buah dan bros B sebanyak 5 buah dengan keuntungan maksimal 32.500. Ini saya beri skor 15. Kemudian selanjutnya apabila bros tersebut dijual naik 2% setiap reseller, sehingga reseller pertama itu kan sudah naik 2%, berarti kan U1 nya itu 2 dan bedanya itu kan 2% kan, bedanya 2% karena setiap reseller naik 2 terus dari reseller tangan pertama hingga tangan 10. Untuk mencari kenaikan persen untuk harga reseller keempat, kita dapat menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu A plus N min 1 kali beda. Kita masukkan, jadi diperoleh kenaikan harga jual pada reseller keempat 8%, sehingga kita dapat mencari harga jual masing-masing bros pada reseller keempat. Bros A tadi dijual dengan harga 2.500, kita kali dengan 8% sama dengan 200.000. Jadi harga jual bros A nya 2.500 ditambah 200.000 sama dengan 2.700. Bros B nya 3 juta dikali 8% sama dengan 240.000. Dengan harga jual bros B pada reseller keempat itu 3 juta ditambah 240.000 yaitu 3.240.000. Kemudian untuk mencari kenaikan harga jual pada reseller ketujuh juga sama, menggunakan rumus barisan aritmetika, menghasilkan kenaikan harga jual sebesar 14%. Untuk mencari harga jual di reseller ketujuh masing-masing bros itu, bros A tadi 2.500 kali 14%, jadi harga jualnya itu 2.500 ditambah 350, harga jualnya 2.850. Bros B nya 3 juta kali 14% sama dengan 420. Harga jual bros B di reseller ke-7 menjadi 3 juta ditambah 420.000 yaitu 3.420.000. Itu tadi skornya 10, yang ini juga 10. Dengan skor total soal nomor 2 yaitu 50. Kemudian pada bagian 2 uji validitas internal. Ini ada validator 1 dan validator 2. Validator 1 bernama Ibu Rizka Rahmawati SPD dengan pekerjaan guru matematika SMA. Alamat sekolahnya SMA Negeri 3 Boyolali, dengan lama mengajar selama 6 tahun. Hubungannya dengan saya adalah guru SMA saya pada waktu kelas 10. Kemudian validator 2 namanya Ibu Yustia Rahmawati SPD MPD, pekerjaan adalah guru matematika SMA. Alamat sekolah SMA Negeri 3 Boyolali, lama mengajar 6 tahun. Hubungannya dengan saya adalah guru SMA saya waktu kelas 11. Ini berikut bukti korespondensi saya dengan Ibu Rizka Rahmawati dan Ibu Yustia Rahmawati. Begini bukti korespondensi, beliau menjawab bisa, dan Bu Yus menjawab insya Allah bisa. Kemudian untuk lembar validasi ahli materi dan media, yang pertama itu dari Ibu Rizka Rahmawati. Ini lembarnya, beliau memberikan nilai dari beberapa poin pernyataan yang sudah saya kirimkan ke beliau. Ini untuk soal nomor 1, saran dan komentarnya, soal sudah sesuai dengan indikator dan menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dengan kesimpulan, soal dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian untuk soal yang nomor 2,
ini dengan saran dan komentar dapat digunakan. Soal Hertz yang menggunakan kalimat efektif sehingga mudah dipahami, dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian lembar validasi ahli materi dan media yang kedua dari Ibu Yustia Rahmawati SPD MPD. Berikut penilaian dari beliau mengenai poin pernyataan dari poin pertama hingga poin ke-14 dari soal nomor 1. Saran dan komentar dari beliau, soal sudah baik dan bisa digunakan, hanya saja perlu diperhatikan penggunaan kalimat pada soal agar siswa lebih mudah lagi untuk memahaminya. Kesimpulannya yaitu dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian untuk soal nomor 2-nya juga sama, ini hasil penilaian beliau. Ini untuk saran dan komentarnya, soal sudah baik dan bisa digunakan, soal dimulai dari soal rutin kemudian dikembangkan menjadi soal Hertz sehingga siswa dapat berpikir secara runtut. Kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian untuk uji reliabilitas iterator Cohen-Kappa soal nomor 1, item pernyataan 1 sampai 14, Ibu Rizka Rahmawati setuju, Ibu Justia juga setuju dengan selisih kosong semua. Kriterianya almost perfect agreement, ini yang berarti kedua validator tersebut sepakat. Kemudian untuk soal nomor 2, uji reliabilitas iterator Cohen-Kappa-nya juga sama, ini sepakat semua. Dari 14 pernyataan, kriterianya juga almost perfect agreement, kedua validator sepakat. Kemudian untuk uji validitas icon coefficient value soal nomor 1, dari pernyataan 1 hingga 14, ini nilai yang diberikan dari Ibu Rizka Rahmawati dan ini dari Ibu Yustia Rahmawati dengan kriteria pernyataan 1 validitas tinggi, pernyataan nomor 2 validitas sedang. Validitas sedangnya ada di pernyataan nomor 2, nomor 8 dan nomor 11, yang lainnya validitasnya tinggi. Kemudian untuk soal nomor 2-nya juga ini dari Ibu Rizka Rahmawati, ini dari Ibu Yustia Rahmawati dengan pernyataan satunya validitas tinggi, pernyataan nomor 2, 3 validitas sedang, kemudian terdapat validitas sedang lagi di pernyataan nomor 8 dan yang lainnya validitasnya tinggi. Kemudian pada bagian 3, uji validitas eksternal. Ini 15 subjek teman saya yang saya jadikan untuk mengerjakan soal Hertz yang telah saya buat. Ini ada Melani Ainun, teman SMA saya, ini beberapa teman-teman saya. Dan ini nilai yang saya berikan terhadap hasil jawaban dari soal nomor 1 dan soal nomor 2, dan ini jumlah total skornya. Kemudian ini bukti 3 hasil korespondensi, yang pertama dari Nano, yang kedua dari Amber, dan yang terakhir yang ketiga dari Lutfia. Kemudian ini adalah hasil pekerjaan teman saya. Ini skor totalnya 91 dari Lutfia Ristianingsih. Ini sudah benar, sudah sesuai dengan yang saya jelaskan di atas. Ini juga menggunakan konsep aljabar. Kemudian ini juga sudah benar, harga tiketnya sudah benar, harga sewanya benar. Nomor 2 ini juga sudah benar. Ini untuk model matematikanya kurang fungsi tujuannya saja, supaya lebih jelas poinnya saya kurangi 1. Kemudian ini grafiknya juga sudah benar, titik potongnya juga sudah benar, jawabannya juga sudah benar sesuai dengan yang saya jelaskan. Ini juga sudah benar, saya beri poin 10/10 seperti pengskoran tadi. Kemudian hasil pekerjaan teman saya yang nomor 2 yaitu Nano Prima Mahendra, ini yang ditanyakan ini saya beri poin 2. Untuk jawaban yang pertama ini sudah benar, saya beri poin 10. Ini juga sudah benar, menggunakan deret aritmatika saya beri 10. Ini juga sudah benar, harga tiket termurah saya beri poin 15. Dan
harga sewa gelanggangnya juga sudah benar, saya beri poin 10. Untuk soal nomor 2 yang dikerjakan oleh Nano, ini secara keseluruhan ini sudah salah dalam mengerjakan. Ini dapat terjadi karena orang tersebut mungkin sudah lupa dengan materinya atau kurang memahami konsep, sehingga ini salah semua. Ini seharusnya seperti yang saya jelaskan tadi, membuat model matematikanya dulu, kemudian mencari grafik, mencari titik perpotongannya, kemudian dimasukkan ke fungsi tujuannya, dan dicari harga pendapatan maksimal yang sebanyak-banyaknya. Itu dapat dilihat dari fungsi tujuannya dibandingkan dari titik koordinat A, B, C, D nya. Ini sudah salah, saya beri upah nulis 5. Kemudian hasil pekerjaan teman saya yang ketiga yaitu Ambar Triwahyuni. Ini Ambar Triwahyuni saya beri skor total 92. Ini sudah benar. Ini mencari harga tiket termurah, ini manual juga bisa 70, 80, 90. Sebenarnya ini menggunakan mencari U1 hingga U8 dulu. Ini juga bisa seperti itu, ditambah-tambah. Ini benar juga. Kemudian untuk soal nomor 2-nya ini juga sudah benar, sudah sesuai. Skor-skornya juga sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai dengan kunci jawaban yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ini uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran menggunakan ANATES. Reliabilitas tes dengan rata-rata 74,33, simpangan baku 16,17, korelasi XY 0,38. Reliabilitas tes 0,55, ini dengan 15 subjek pertama hingga 15 nih teman-temannya saya tadi. Ini skor dari soal nomor 1, skor dari soal nomor 2, dan ini skor total atau nilainya. Kemudian untuk kelompok unggul ada Ambar, Arnis, Adeni, Lutfia dengan rata-rata skornya 4, di soal pertama 45, di soal kedua 46,50, simpangan bakunya sekian. Kemudian kelompok asornya ini. Kemudian untuk daya pembeda dengan jumlah subjek 5, kelompok atas atau bawah N sama dengan 4, butir soal sama dengan 2. Ini berarti rata-rata unggul di soal nomor 1 ini, di asor ini dengan beda 7,00, simpangan baku 0,00, simpangan baku yang unggul ini simpangan baku yang asor, ini simpangan baku gabungan dengan T 1,93, dan yang soal nomor 2 4,60 dengan daya pembeda di soal yang nomor pertama 14% dan daya beda soal kedua 60,50%. Ini tingkat kesukarannya jumlah subjek 15, butir soal 2 dengan butir soal nomor 1 tingkat kesukarannya 83%, tafsirannya mudah. Butir soal nomor 2 tingkat kesukarannya 62,75%, tafsirannya sedang. Untuk korelasi skor butir dengan skor total ini dapat dilihat korelasi skor korelasi butir yang pertama 0,636 signifikan, yang kedua 0,956 sangat signifikan. Kemudian untuk rekap analisis butir yang di atas tadi, kita dapat simpulkan bahwa rata-ratanya 74,33, simpangan bakunya 16,17, korelasi XY-nya 0,38, reliabilitas tes 0,55, butir soal sama dengan 2 dengan jumlah subjek 15. Ini jadi soal nomor 1, T-nya 1,93 dengan daya pembeda 14%, tingkat kesukarannya mudah, korelasinya 0,636, dengan korelasinya signifikan, butir 2 4
T-nya 4,60, daya pembedanya 60,50%, tingkat kesukarannya sedang, korelasinya 0,956, yaitu sangat signifikan. Kemudian yang terakhir pada bagian kesimpulan yang saya dapat dari pengembangan soal saya, dari soal di atas itu, dari uji validitas internal, validator tidak perlu ada pergantian soalnya lagi atau perbaikan karena sudah valid. Dan untuk uji validitas eksternal, soalnya itu sudah dapat digunakan. Kemudian pengalaman menarik saya selama melaksanakan tugas ini adalah untuk mencari 15 subjek itu sebenarnya mudah, tetapi tidak semua anak itu mau mengerjakan soal matematika, jadinya susah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.